Halo guys, jadi pada video kali ini kita akan kembali lagi membahas raket baru. Kali ini kita akan membahas raket dari brand Yonex yang serinya adalah Nanoflare 800 Play. Sebelumnya kita sudah sempat mencoba yang versi Pro-nya ya, Nanoflare 800 Pro, dan pengalaman saya menggunakan raket itu luar biasa sekali ya. Pengalaman pertama menggunakan raket kelas high-end-nya Yonex ya, yang kita perhatikan itu secara material, bahannya, teknologinya, itu banyak banget ya, dan memang feel-nya ketika kita pakai performanya luar biasa sekali ya. Dan ketika saya memberikan review itu, ada yang komen minta di-reviewkan yang versi murahnya, yaitu yang versi Play-nya ya. Makanya sekarang sekarang saya menghadirkan yang versi murahnya, yaitu Nanoflare 800 Play ya. Nah, raket ini dibanderol kisaran 600 sampai 700 ribuan, tergantung kalian mau ambil yang apa. Batangannya aja 600 ribuan, tapi kalau dengan paket 700 ribuan ya. Ini saya ambil yang paketan, jadi dapat senar, ini senarnya kalau nggak salah BG66 Ultimate, kemudian free pasang senar ya. Dan untuk seri ini ada dua pilihan berat ya, 4U G5 sama 4U G6. Saya ambil yang 4U G6 ya. Kenapa? Karena 4U G6-nya Yonex itu asik daripada yang 4U G5. G5-nya itu terasa besar, jadi menurut saya jadi kurang leluasa dalam pergerakan ya, terutama kalau berpindah posisi backhand ke forehand jadi agak terganggu ya kalau G5. G6-nya lebih asik ya. Kalau saran saya sih kalian ambil yang G6 aja ya, tapi nanti ini kembali ke selera kalian ya. Sudah terpasang senar ya, saya request ditarikan 27 lbs aja karena ini max tensionnya juga cuma 28 lbs, dan memang kalau kita perhatikan raket ini adalah raket tipe speed ya di brand Yonex ya. Ada tipe speed, ada tipe power, ada kontrol, dan juga ada gabungannya. Dan untuk Nanoflare ini termasuk raket tipe speed ya. Sebelumnya kita juga sudah punya yang Nanoflare 1000 game. Jadi ini versi lainnya ya. Kita akan lihat seperti apa ya. Pada video kali ini kita baru sekedar untuk melihat spek dan detailnya, dan kita akan lihat untuk berat dan BP real dari raket ini bagaimana ya. Oke, langsung aja kita mulai review raket ini, Yonex Nanoflare 800 Play ya. Harganya itu tadi 600-700 ribuan ya. Dan untuk cat desain dan finishingnya, kalau saya perhatikan ini memang ya dia kalau kita perhatikan dengan yang versi jauh lebih tinggi, ini kurang lebih ya ada kesamaan, cuma perbedaannya itu dari kualitas catnya, kemudian ada material yang berbeda, teknologi yang berbeda, jadi itu yang membedakan ya. Kalau versi Play tentu dia minimalis sekali ya, tapi ini untuk cat, desain, dan finishing-nya juga udah oke ya. Ini namanya apa ya, green green apa gitu ya julukannya, kemudian ini untuk finishing-nya itu dia ada 2 ya, kombinasi glossy dan juga matte, jadi ini asik ya. Untuk glossy-nya dia mulai dari bagian core-nya sampai, setengah, shaft ya, kemudian ke atas sampai bagian frame itu dia matte dan juga matte atau dia doff ya. Oke, seperti itu, dan tentu aja ini rapi, desainnya tentu juga menarik ya, Yonex nggak perlu diragukan lagi ya. Kemudian kita ke bagian atas untuk model frame-nya seperti ini, dia standar guys, nggak compact, cuma memang modelnya seperti ini. Kalau dibandingkan dengan yang versi Pro-nya, itu memang yang versi Pro sedikit lebih compact ya guys ya, karena dia memang, diperuntukkan untuk yang kelas Pro ya. Jadi ini lebih standar ya. Oke, kemudian jumlah grommet ada 76, frame shape-nya ini kurang lebih sama seperti Nanoflare 1000 game, yaitu yang kalau kita perhatikan tuh dia pipih dan juga lebar ya. Tentu aja dengan model frame seperti ini, punya aerodinamika yang bagus, hambatan anginnya juga sedikit ya. Belan anginnya tentu ini bagus banget ya, karena dia memang raket tipe speed ya. Kemudian keterangan yang ada di bagian frame-nya ada isometrik di bagian atas, kemudian ada play ya, hanya itu aja. Kemudian cekungan di luar frame-nya dia cuma di sini guys, jadi, tengah agak ke atas ya, di atasnya tengah pokoknya ya, seperti itu ya. Oke, nggak ada grommet U, kemudian T-joint-nya seperti ini, ada logo Yonex-nya ya. Kemudian kita ke bagian shaft-nya ya. Kalau sesuai dengan keterangan yang ada di halaman resminya Yonex, ini termasuk medium ya. Oke, ini medium yang saya rasakan ya kecenderungannya sedikit nge-flex sedikit ya. Kemudian keterangan yang ada di bagian shaft-nya kita bisa lihat di sini ada nama serinya Nanoflare 800 Play, kemudian ada keterangan, headlight balance ya karena dia masuk tipe speed jadi dia headlight ya. Kemudian 10 milimeter longer, kemudian developed by Yonex Japan, dan made in-nya made in China. Kalau yang versi Pro tentu Jepang, di bawahnya itu kalau nggak salah Taiwan ya. Kemudian di sini ada keterangannya full graphite racket dan slim shaft ya. Nah, untuk raket-raket yang menggunakan material full graphite biasanya memang harganya relatif lebih mahal ya. Kalau ada yang murah itu biasanya ada campurannya ya, dan tentu ada perbedaan ya, yang karbon aja
atau campuran, dan yang full grafit tentu ada perbedaan di situ, guys. Oke. Nah, kemudian kalau kita perhatikan di bagian konnya, kita bisa lihat ada logo brand, namanya brandnya, kemudian ada hologram, ada logo PPSI, kemudian ada keterangannya 4UG6, kemudian tensionnya itu 20 sampai 28 lbs. Jadi kalian saya sarankan mengikuti yang ada di sini ya. Kalau terlalu lebih, ya mungkin ada yang bisa, tapi resiko ketika terjadi tabrakan tentu akan besar ya kalau tabrakan bisa patah gitu ya. Ya, hanya seperti itu. Kemudian di handle gripnya seperti ini ya, G6-nya AC, kemudian ada label, kemudian end cap-nya seperti ini ya. Oke, berhubung ini sudah, terpasang senar ya, jadi saya tidak bisa mengukur untuk berat dan BP-nya, tapi ini kemarin waktu saya sebelum membeli, saya pesan ya, untuk di-scan-kan ya. Ini saya beli di tokonya Nova Eka Saputra, karena dia punya mesinnya, mesin scan, jadi saya minta di-scan-kan ya. Dan untuk beratnya ini di 82, sekian gram ya, kalau dibulatkan ya 83, kemudian BP-nya 295. Nah, ini menarik ya, kita akan membahas untuk BP-nya ya. Kalau di beberapa brand atau di standar yang ada, angka 295 itu masuk, slightly HTV, ada juga yang udah mengatakan itu masuk raket tipe power ya, ada juga ya HTV pokoknya, kemudian ada juga yang even balance. Tapi kenapa BP-nya 295, di sini keterangannya itu dia headlight ya. Nah, gini guys ya, ada brand yang memang patokannya angka dan itu dia, cenderung kemana. Tapi ada juga yang, ini ya kata-kata mereka ya, ada juga yang berdasarkan feel ya. Feel-nya itu dia ringan, swing-nya enak, makanya dia masuk tipe, speed ya. Nah, termasuk di Yonex ini ya. Bukan diambil dari atau bukan dilihat dari BP-nya ada di angka berapa, tapi dari, feel-nya ya, karena dia swing-nya enak, nah dia masuk tipe, headlight seperti itu ya. Dan kalau raket-raket sekarang menurut saya memang tidak hanya sekedar, apa ya, speed aja yang mesti diunggulkan atau dibekali dengan speed aja, tapi juga mesti dibekali dengan, power yang lumayan ya. Karena kalau kita bermain tanpa power juga pasti akan kurang ya. Nah, raket ini ya kalau kita melihat, headlight ya, termasuk raket tipe speed tapi dia BP-nya 295. Secara generate power tentu dia lumayan ya, karena untuk itu tadi guys, untuk menyerang kita juga butuh power ya. Dan untuk generate power itu juga bisa diperoleh dari swing speed-nya. Kalau swing speed-nya bagus, cepat, nanti generate power-nya akan lebih maksimal juga ya. Ilustrasinya seperti ini. Ketika ada mobil dengan kecepatan yang sangat tinggi, pasti impact-nya akan besar ya. Tabrakannya akan luar biasa damage-nya sehingga itu ya power-nya jadi lumayan ya. Seperti itu pokoknya ilustrasinya. Kalau seperti ini kita juga bisa menganalogikan seperti itu. Ketika swing speed-nya bagus dan terjadi impact dengan shuttlecock, nanti lajunya bisa akan maksimal juga guys ya. Oke seperti itu, dan ini setelah terpasang senar, senarnya BG66 Ultimax, saya request tarikan 27 lbs ya, mesin digital, 2 simpul, hitting sound-nya seperti ini guys. Nyaring ya, dan ini sangat karakter Ultimax banget guys. Tadi saya udah sempat coba-coba di tembok ya, dan pantulannya asik ya, nggak perlu dilakukan lagi ya, BG66 Ultimax itu asik ya. Dan setelah terpasang senar seperti ini ya, berat totalnya ya kalau senar itu nambah 3 gram ya, jadi 86, kemudian BP-nya ini menjadi 305 ya, naik kurang lebih 10 ya, karena ya belum ada overgrip-nya. Kalau nanti dikasih overgrip, beratnya pasti akan nambah ya, tergantung nanti kalian settingannya bagaimana, dan juga nanti BP-nya pasti akan turun ya di bawah 300 ya kurang lebih ya. Oke, saya rasa cukup sekian video kita kali ini, baru sekedar melihat spek dan detail dari raket ini ya. Dan raket ini tentu aja kalau versi play ya buat kalian yang penasaran dengan versi Nano Flare ya. Buat kalian suka permainan-permainan cepat, gesit, adu drive, defense yang kuat ya, tempo permainan cepat, nih raketnya pasti oke banget ya. Oke, terima kasih buat kalian sudah menonton. Jika kalian sudah ada yang mencoba raket ini, boleh share pengalaman kalian ya. Kita jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Salam sehat, salam olahraga.